I stood there for a half an hour admiring this beautiful machine. Oke, hari ini kita bongkar DNA kekayaan yang sering bikin pusing. Padahal ini basic banget buat kalian yang mau naik kelas secara finansial. Lupain definisi buku teks yang kaku, kita bicara tentang aset, liabilitas, ekuitas, dan investasi dengan cara yang real dan relatable. Saya jamin, setelah nonton ini kalian gak cuma tahu bedanya, tapi kalian bakal bisa mapping status finansial kalian sendiri. So, kita bedah rumus mainnya para crazy rich. Kita mulai dari aset. Jadi aset itu punya definisi resminya, yaitu sumber daya yang dikontrol entitas sebagai hasil dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi masa depan diharapkan mengalir ke entitas tersebut. Nah, bingung kan? Jadi bahasa gampangnya gini, aset adalah semua hal yang bisa masukin uang ke kantong kalian. Anggap aja aset ini money magnet sekalian. Mereka kerja buat kalian, bahkan saat kalian tidur. Mereka nggak minta apa-apa, tapi terus-terusan ngasih income buat kalian. Contoh, rumah yang kalian sewakan, saham blue chip, obligasi yang ngasih bunga, intellectual property yang kalian patenkan, bahkan channel YouTube kalian kalau sudah dimonetize. Pokoknya, if it pays you, it's an asset. Lanjut ke dark side-nya, liabilitas atau liability. Ini yang sering banget jadi silent killer di dompet kalian. Bahasa resminya, ini adalah kewajiban masa kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi. Gampangnya, liabilitas ini adalah semua hal yang bisa keluarin uang dari kantong kalian. Ini adalah utang kalian kepada pihak lain. Liabilitas itu wealth drainers kalian. Mereka nyedot cash flow kalian bulan ke bulan. Bedain, bukan semua utang itu buruk, tapi mayoritas liabilitas adalah yang kalian ambil untuk konsumsi yang nggak produktif. Contoh, kredit HP terbaru, cicilan mobil yang kalian pakai cuma buat gaya-gayaan, personal loan buat healing yang nggak perlu. Liabilitas bikin kalian jadi budak, aset bikin kalian merdeka. Choose your side. Sekarang kita masuk ke ekuitas atau equity. Jadi ekuitas ini adalah nilai bersih kalian yang sesungguhnya. Kalau aset dan liabilitas adalah bahan bakunya, ekuitas ini adalah produk jadinya. Rumus simpelnya gini, ekuitas itu adalah aset dikurangi liabilitas, atau dalam bahasa crazy rich disebut net worth atau kekayaan bersih. Ekuitas itu the true ownership kalian. Ini adalah bukti kalau kalian beneran punya sesuatu. Setelah semua utang kalian lunas, kalau kalian jual semua aset kalian dan kalian bayar semua utang kalian, sisa uangnya itu adalah ekuitas kalian. Kalau angkanya minus, well, you're officially the danger zone. Kalau lagi di posisi ini, ya tugas kalian cuma satu, gedein ekuitas. Terakhir, investasi. Ini bukan sekedar aset, tapi aksi yang kalian ambil untuk boost aset kalian. Investasi itu the accelerator kalian. Definisinya, investasi adalah penempatan dana saat ini dengan harapan mendapatkan return atau pengembalian di masa depan. Basically, kalian menunda konsumsi hari ini demi gain yang jauh lebih gede besok. Investasi itu strategi. Kalian gak cuma beli aset, tapi kalian milih aset yang punya potensial buat ngalahin inflasi dan melipat gandakan modal kalian. Ini adalah permainan waktu dan keputusan yang cerdas. You're not working for money, your money is working for you. Lantas, apa hubungan semua ini? Ini adalah the financial loop yang dipakai semua orang kaya di dunia. Contohnya gini, kalian punya modal atau ekuitas, lalu kalian pakai modal itu untuk melakukan investasi. Investasi itu menghasilkan aset yang bernilai. Orang pintar biasanya menggunakan liabilitas untuk mempercepat pembangunan aset. Nah, hasil dari aset yang bertumbuh, setelah dikurangi dengan liabilitas, akan mengangkat ekuitas kalian jauh lebih tinggi. Intinya, orang kaya fokus menambah aset dan investasi, lalu menggunakan liabilitas sebagai leverage untuk mempercepat ekuitas mereka. Sedangkan orang biasa, mereka sibuk menambah liabilitas konsumtif yang menggerogoti ekuitas mereka. Jadi, cek lagi financial statement kalian. Apa yang kalian bangun? Aset atau liabilitas? Ingat, kekayaan sejati bukan tentang berapa banyak uang yang kalian dapatkan, tapi berapa banyak aset yang kalian pertahankan. Kalau kalian serius mau naik level, mulai hari ini ubah mindset kalian. Setiap kalian mau beli sesuatu, tanya ke diri sendiri, ini masukin uang ke kantong saya atau keluarin uang dari kantong saya? Gimana? Udah mulai tercerahkan? Drop komentar di bawah, aset apa yang lagi kalian kejar sekarang? Silakan like jika kalian suka video ini, dan silakan dislike jika kalian tidak suka. Subscribe biar kalian gak ketinggalan rumus main selanjutnya. See you on the next video.